Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue di sini, Adi dari Alwi Bandung Channel. Hari ini gue mau balik lagi sih ke wilayah Pangalengan, ke situ Cilenca. Setelah di konten sebelumnya, gue mampir ke Kampung Singkur, lihat yang pada rafting. Nah, hari ini gue bersama Beraya Biker Bandung. Kita mau rafting dari start awalnya di situ Cilenca. Nah, gimana keseruannya? Ikutin terus perjalanan gue. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan selamat sampai tujuan serta kembali ke rumah juga dengan selamat. Ini udah teman-teman gue udah duluan, udah pas pada ngegas duluan. Di depan sih nggak jauh. Nah ini, kalau nggak salah tadi ada 7 motor gue totalnya ya. Seperti yang gue bilang di konten gue sebelumnya, itu kan kita pakai apa namanya, paketan lah. Jadi rafting itu dengan makan siang itu 150.000. Nah ini gue masih di daerah Cimaung sih, masih di bawah. Ke situ Cilencanya masih lumayan jauh, tapi setidaknya ya di weekend kali ini kita jadi punya acara sendiri juga. Acaranya apa? Ya ini. Nah ini temen gue juga nih, si Yoga nih. Si Yoga itu bujangan pacarnya. Gue juga gak mau kalah dengan si Cinta. Aduh ampun, luar biasa banget deh. Nah ini karena anak-anak gue juga udah gede, udah pada punya acara sendiri. Jadi ya mau gak mau, gue udah kayak zaman pacaran lagi aja sama istri. Cuma berdua terus, konten berdua, touring berdua. Gak tahu juga nanti, mungkin ada momennya kayak konten sebelumnya jadi apa namanya, konten sekeluarga. Sebelumnya gue udah pernah tuh lewat Ujung Prung Atas, waktu itu dengan anak-anak harian Santi dan Ahmad. Ini Risma dengan keponakannya. Nah ini Ali dengan Bunda Nur. Temenku satu kantor sih. Emang kita semua satu kantor. Punya klub Beraya Biker Bandung ini juga tujuannya kali itu untuk sarana hiburan aja. Supaya ada keakraban lah. Jangan ngurusin kerjaan mulu, ngurusin mas sekali-sekali healing. Healing. Cuaca alhamdulillah cerah banget tuh. Cuaca cerah, langit biru, udaranya maknyos. Yang lain di belakang gue perasaan jadi kayak single touring lagi aja nih. Ampun deh Ciro, luar biasa banget. Mudah-mudahan nanti ke daerah Ciwidey lagi, atau ke daerah Lembang, atau ke daerah luar kota Bandung untuk bikin kontennya. Jadi nggak bosan juga ya
Ini ceritanya mainnya ke Lembang lagi. Ini gue lewatin makamnya Eril nih, anaknya Pak Gubernur Jawa Barat. Nah, proses pembangunannya masih berlangsung untuk Masjid Al-Mumtaznya. Tuh, seperti itu. Sedangkan untuk ke kiri ini itu jalur ke Gunung Puntang. Nah, alhamdulillah ini padat-padat begini karena sepertinya ini pasar. Emang kalau wilayah Bandung Selatan ini kondisinya sebenarnya nggak beda jauh sih sama wilayah ke Ciwidey karena sama-sama di selatan. Tapi kalau untuk ketinggiannya kayaknya tinggian Ciwidey gitu tuh. Kayaknya ya, tapi nggak tahu juga. Gua nggak hafal banget sih berapa MDPL-nya, berapa meter di atas permukaan lautnya, gua nggak hafal banget. Banyak banget destinasi wisata di wilayah Pangalengan ini juga ada Nemo, ada tempat syuting Pengabdi Setan juga ada di sana. Ada banyak banget dah, gue nggak hafal semuanya. Tapi setidak-tidaknya memang ini daerah tujuan wisata juga. Oh, pagi-pagi udah ada bus juga ke daerah sini kan. Gue juga punya rencana sih untuk review, ada beberapa motor yang mau di-review. Mudah-mudahan nanti ada waktunya yang pas juga. Gue juga kemarin juga udah ketemu sama teman-teman Independent Brother Community di acara rapat koordinasinya mereka atau rapat kerjanya mereka. Itu udah ada di konten kemarin ya. Mudah-mudahan juga bersamaan gua dan teman-teman Beraya Biker ini di hari ini untuk crafting juga cuaca terus mendukung, terus cerah. Jadi hasilnya juga semoga nanti memuaskan ya. Karena di daerah-daerah bukan daerah-daerah sih, di jalur raftingnya kemarin itu yang udah rasakan sebelumnya, view-nya bagus banget. View-nya bagus, treknya panjang. Itu ada temen gue di sana itu Kang Abi dari Napak Arus kalau nggak salah, Napak Arus. Itu dia yang akan bantu kita di hari ini untuk kegiatan rafting. Mudah-mudahan juga nantinya bisa terus keliput ya di channel gua ini. Jauh, ternyata ada mobil. Sama aja sih daerahnya dengan daerah ke Ciwidey juga. Ini juga Pangalengan padat juga. Padat. Lagi di weekend begini juga makin padat sih. Tapi mungkin gimana tanggal kali ya. Ya agak-agak sepi mungkin di akhir-akhir bulan kayaknya. Tuh truk bus, angkot juga banyak sih. Ini teman gue terhambat di belakang bus tadi tuh. Mudah-mudahan dengan gue ngelambung ke kanan pelan ini pakai sen kanan, teman-teman gue merhatiin juga dia bisa nyalip.
Oke, pada masuk. Mobil kenapa nih? Tapi emang daerah sini itu ada beberapa hal juga yang bikin gue juga senang main ke sini, yaitu perkebunan tehnya. Perkebunan tehnya juga nggak kalah luas dengan di daerah Ciwidey sana. Jadi kita masih bisa foto-foto enak di situ gitu kan. Ada beberapa tempat wisata lainnya yang bisa diawali dari sini. Contohnya yaitu ke Laut Selatan tadi. Laut Selatan bisa lewat jalur sini juga. Nanti kalau dari arah Pangalengan ya, dari Cileunca itu ke sana terus. Oh iya, gue kemarin ketemu sama temen gue juga. Itu ceritanya dia punya motor rare item kalau menurut gue sih ya. Mungkin ada juga yang tahu Yamaha Tricity. Jadi kalau gue lihat itu ke belakangnya dia sama kayak NMAX. Cuma ke depannya dia kayak apa ya, Piaggio yang 3 roda itu loh. Jadi di depannya itu ya memang rodanya 2 dia. Aduh sorry, di belakangnya 1. Nah itu dia punya gitu. Kalau nggak salah tuh di Indonesia itu cuma ada 30 unit karena dia CBU completely build up. Nah salah satunya punya ya teman gue itu. Cuma karena orangnya lagi mau nikah, gue juga belum ketemu lagi. Siapa tahu nanti bisa gue pakai juga motornya untuk kita review atau kita coba pakai untuk riding. Nggak tahu Sunmori atau kayaknya si Nitrate sih enggak lah. Kalau Nitrate enggak. Kalau nitrate itu gue kurang suka juga sih. Kenapa? Karena biasanya malah lupa waktu, balik tengah malam. Takutnya malah jadi rawan gitu kan. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen dan di share juga channel gue ini. Karena dengan begitu membuat gua semakin semangat untuk terus berkarya, semakin semangat juga untuk bisa terus bercerita. Waduh, ini kalau di Bandung disebutnya barudak pacul. Betul, barudak terabas. Gue pengen kayak begitu, gak punya motornya. Menarik banget kayaknya bisa main-main ke gunung gitu kan. Ini kebersamaannya itu pas justru wah macam-macam lah. Itu yang memiliki nilai tersendiri gitu kan. Kalau menurut gua ya. Lu simak terus ya perjalanan gue kali ini. Jangan kemana-mana. Nah nih teman-teman gue udah ada. Tapi yang bawa kardus bukan sih. Tuh ada Rian juga yang pakai motor Aerox biru. Ini kita udah mulai naik, udah mulai nanjak lagi di dalam perjalanan menuju situ Cileunca. Tuh, udah ada objek wisata baru yang lagi dibangun lagi kan. Ya, setelah masa pandemi menjadi endemi, ya alhamdulillahnya ya wisata kuliner atau apapun itu sudah mulai bergerak lagi. Bergerak bersama-sama untuk bisa menciptakan dan menghasilkan kesejahteraan bagi pemiliknya dan juga warga sekitar. Nah ini baru udah pacul nih. Aduh luar biasa lah pokoknya lah. Salut ke mereka loh. Gak kebayang kalau lagi di gunung gitu ya, bannya bocor mau gimana coba. Tapi gue yakin kebersamaan mereka itu justru ada di situ gitu kan. Dengan sama-sama mengatasi
gimana caranya supaya teman yang bannya bocor dan lain sebagainya itu bisa terselesaikan dengan baik. Ya itulah pentingnya kebersamaan di suatu komunitas. Jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri atau memikirkan keinginan diri sendiri. Semuanya juga pasti ada waktunya masing-masing untuk menolong, untuk berbagi dan lain sebagainya. Nah, ini bungsu juga nih di kantor nih, salah satu bujangan yang ada di kantor. Riandu nasib. Wih, si bapak bonceng 3. Mudah-mudahan selamat pak sampai tujuan. Hati-hati di perjalanannya, karena agak unik juga sih pakai motor bertiga. Mau disebut melanggar peraturan juga ya melanggar sih, tapi karena mungkin suatu keterpaksaan, yang kendaraannya cuma ada itu-itunya aja, mau nggak mau mereka juga seperti itu. Dan di wilayah Pangalengan ini sih sangat jarang ada razia-razia gitu, mungkin karena daerah wisata ya. Jadi sekalipun ada ya di daerah Banjaran sana mungkin razia kendaraan bermotor untuk memeriksa kelengkapan surat-suratnya gitu. Nah, ini jalanan di sini tuh masih nggak mulus semua. Ini kalau lihat di kamera tuh goyang-goyang karena kepala gue juga goyang-goyang. Penyebabnya adalah jalannya. Tahu kalau tanjakan begini di belakang truk itu suatu hal yang gimana gitu buat gua ya. Jadi pengennya tuh buru-buru aja nyalip. Pengennya buru-buru aja nyalip. Ini kalau motor dibawa pelan malah panas, dibawa kenceng yang lain ketinggalan. Jadi ya bukan mau gaya-gayaan. Di Kampung Cihideng ingat Golkar. Waduh, sorry bukan mau kampanye, spontan kebaca aja. Ini masih dalam perjalanan ke situ Cilenca. Kemarin kita dari bawahnya dia, dari Kampung Singkurnya itu kan. Nah sekarang kita dari Cilencanya kita menyusuri. Itu kali apa namanya ya? Gue juga bingung juga itu. Kali apa yang dilintasi di Cilenca itu? Pokoknya intinya mah bening banget tuh kali. Karena airnya juga dari situ Cilenca. Nggak kayak di kota Bandung ya. Ya airnya nggak bersih. Kalau sekarang kota Bandung juga sampah-sampah di kali itu udah mulai bersih. Itu ada satgas yang ditugasi dari TNI, dan mereka itu kerjanya ya itu mengurus kebersihan Sungai Citarum dan anak-anak Sungai Citarumnya. Gue pengen sih nanti kedepannya itu juga punya apa namanya intercom ya, biar bisa ngobrol sama istri lewat selama perjalanan gitu kan, atau sama teman-teman gue yang lainnya gitu. Tapi ya berlahan lah, semuanya juga ada waktunya masing-masing, ya enggak? Semuanya ada waktunya masing-masing. Insya Allah nanti satu-satu kewujud. Alhamdulillah segini juga udah bisa aktif lagi di YouTube. Mudah-mudahan menghasilkan biar
semuanya bisa sejahtera. Biar bisa membawa kebahagiaan juga bagi yang lain. Gue pengen tuh punya kameranya sih yang 360 Insta. Cuma harganya cuy, Masya Allah, mana sanggup AA. Secondnya aja gue lihat berapa juta gitu, 8 apa 9 kemarin itu second itu tuh. Tapi menarik banget ya, dari atas gitu kelihatan semuanya. Mungkin istriku juga jadi kelihatan di situ ya, karena posisinya kan sekeliling bisa kelihatan. Mantep banget tuh kamera. Hanya banyak banget sekarang motovlogger yang punya atau pakai kamera 360 gitu untuk bikin konten ya. Apalagi kalau yang sudah memiliki penghasilan rutin di YouTube-nya, kebayang aja kan. Gue monetisasi channel saat ini tinggal nunggu jam tayang nih. Jadi bersabar sambil terus berkarya. Makanya dukung gue terus dong dengan subscribe, like, share, dan komennya. Ya buat lucu-lucuan aja lah, dia jadi penyemangat juga, ya nggak? Nggak usah serius-serius. Kalau ada yang mau ngajak ngopi juga boleh. Kalau ada yang mau diliput klubnya juga atau komunitasnya juga boleh. Komen aja di bawah, gampang kok. Gak ada syarat-syarat yang ribet. Kita nongkrong bareng, ngopi bareng aja. Nah, gue pengennya silaturahmi aja, karena silaturahmi itu pembuka rezeki. Silaturahmi itu juga yang bisa menjalin komunikasi dengan yang lain. Nah, ini ada hutan pinus juga di sini. Enak ya, teduh banget ya darahnya ya. Sejuk. Luar biasa di luar. Tuh banyak banget di depan itu bukan teman gue sih. Cuma orang-orang mungkin yang memiliki tujuan sama, healing di seputaran Pangalengan itu aja. Gak ada kenal-kenalnya gue sama mereka. Temen gue masih pada di belakang tuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan juga masih turun-turun hujan lah ya, biar nggak terlalu kering di musim ini. Udah musim kemarau atau masih musim penghujan sih, gua nggak ngerti juga nih. Tuh kalau lihat dari sini sih tanah-tanahnya udah pada kering, tapi udaranya tetap aja sejuk. Masya Allah, itu asap bos. Luar biasa deh. Ini gue temen gue si Ijal nggak kemana kemana Jal, ketuanya Baraya Biker Bandung. Baraya Biker Bandung ketuanya nggak nongol-nongol, atau videonya dari belakang terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus aja gini ya perjalanannya,
Memang di mana-mana berapa belokan ke Pangalengan cuma dua, dia ke kanan atau ke kiri. Nggak ada tiga, nggak ada empat, cuma dua, ke kanan dan ke kiri. Masa kecil, aduh kecil-kecil bukan pacaran itu, ada kakak. Ampun dah. Gue inget dulu waktu zaman zaman gue SD gitu, eh, ceritanya ceritanya masih zaman apa, belum belum pin sih. Sekarang kan istilahnya pin ya, tapi yang dulu tuh zamannya masih, aduh suntik apa gue lupa deh. Jadi semacam imunisasi juga dia tuh. Nah, suatu ketika ada bapak-bapak, kepalanya botak. Gue pikir dokter, gue kabur lewat jendela. Besoknya malah dipanggil sama guru kelas gue. Kamu kemana kemarin? Oh malah kabur sekolah. Gue bilang aja, bu, kemarin ada dokter, saya nggak berani disuntik. Yang mana dokter? Itu ya ada bapak-bapak bawa tas hitam. Gue pikir dokter, ternyata sales buku. Ampun dah, luar biasa banget zaman SD. Masa dimana sekolah itu menjadi hal yang paling dinantikan karena gak punya beban dalam kehidupan. Mikirnya cuma main sekolah, main jajan, sekolah, main jajan, gitu aja terus. Kalau sekarang gimana caranya keluar rumah itu bisa menghasilkan sebenarnya, ya cuma memikirkan apa namanya, sekolah lagi. Dan aja anak-anak gue juga kehidupannya ke depan lebih baik daripada gue gitu kan, lebih sejahtera daripada gue, orang tuanya juga. Karena gue pengen mereka itu ya pada akhirnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh gue sebagai orang tuanya, apa yang diminta diterapkan oleh agama kita, bisa menghargai orang, utamanya selain pintar juga punya adab sih gitu. Karena sekarang tuh kebanyakan pintar tapi adabnya kurang. Nah ini udah memasuki daerah pegunungannya Pangalengan. Tuh di atas udah ada kebun teh, udah ada kebun teh, udah ada apa namanya, udah ada udara yang berbeda lah. Udara gunungnya di sini itu beda, lebih dingin lagi. Padahal aku pakai jaket juga, istri pakai jaket. Makanya nggak kebayang sih kalau rafting pagi-pagi belum ada matahari kayak apa rasanya. Ngeri, dinginnya kayak dalam kulkas kayaknya. Ya, ini sekarang udah agak siang sih. Kalau ngelihat di jam mah sudah cocok lah, jam setengah 10 lewat gitu kan, bener gak? Nah ini, aduh ampun, kalau ngelihat aerok warna kuning gitu agak-agak gimana gitu bang. Karena ada motor gue yang hilang warnanya kuning gitu juga. Ini karena posisi teman-teman gue kehalangan oleh bus, jadi gue kayak solo riding lagi nih. Halo pak, semangat pak, ayo pak, dorong pak. Luar biasa, gue salut banget sama mereka yang naik sepeda gitu ke daerah gunung atau ke daerah sini, ke daerah Ciwidey, ke daerah Lembang. Luar biasa loh tanjakan itu. Kalau gue sendiri sih jujur nggak sanggup. Yang ada naik enggak, kasarnya maaf, selangkangan aja lecet mungkin. Aduh ampun dah, gue nggak sanggup yang gitu-gitu tuh. Karena yang namanya di sepeda itu ya memang harus konsisten ya, dia nggak bisa angin-anginan. Sepeda itu juga trending lagi itu ketika kemarin pandemi kan, dengan segala harganya yang amit-amit kasarnya ya, mendadak melambung tinggi. Mendadak itu sepeda ketika di
suasana pandemi kemarin itu langsung jor-joran naiknya. Pas tingkat 2 tingkat lagi tangga mah ibaratnya. Bisa jadi dia naik 12 tingkat mungkin. Tapi sekarang kayaknya turun lagi deh. Nggak tahu ya kalau untuk merek-merek yang branded dari sepeda itu sendiri, kayaknya masih di atas gitu. Kalau orang lain ketika itu punya sepeda Brompton mungkin yang kalangan-kalangan borju, kalangan-kalangan orang jahef. Gua bukan Brompton punyanya, Brondong. Alias popcorn. Aduh ampun. Begini aja nih tuh, cuma kanan kiri aja perjalanan ke Pangalengan itu, belokannya cuma dua, belok kanan atau belok kiri gitu deh. Nah ini sekarang sudah masuk wilayahnya Pangalengan, bener-bener Pangalengan kayaknya, seingat gua sih gitu. Luar biasa ya, perjalanannya lumayan panjang di sini itu ya. Kehidupannya juga ngeliatnya tuh enak gitu. Kalau di desa mah tenang, udah sorry, damai, aman. Ya kayak di kota yang riuh banget sama kendaraan, riuh banget sama apa. Ya di sini juga ada kendaraan sih, tapi nggak serame di kota Bandung ya kan. Jadi ya masih dalam tahapan-tahapan yang normal, di mana udara juga masih tidak terlalu kotor lah, dengan polusi ya, dengan polusi. Jadi ya tuh liatin di depan gue tuh, dia habis panen kol kayaknya tuh, lihat dari bentuk daunnya sih, bentuk daunnya ya yang gue lihat ya, itu kayak daun kol kayaknya. Ini kalau ke kiri itu ke daerah Cibolang, Malabar, Rumah Pengabdi Setan dan lain sebagainya. Nah gue ke kanan lagi nih, kayak kemarin ke arah Kampung Singkur, ke kanan, terus nanti ke kiri lagi deh. Nah ini ke kiri sini. Nah ini ke arah Ranca Buaya juga bisa dari sini kalau emang mau. Cuma kita nggak sampai Ranca Buaya sih, masih di wilayahnya Pangalengan, di situ Cilencak gitu. Gue nggak tahu juga nih anak-anak udah sampai mana, masih di belakang gue aja. Tadi kehalangan sama bus, jadi ya seperti itu kondisinya. Gue sih bukannya mau ngebut atau gimana, tapi ya ini motor malah panas kalau pelan banget. Akhirnya gue takut overhead. Daripada overhead mendingan gue overhandle di depan. Daripada over kredit, riwah lagi kan, harus nyicil. Ampun deh. Saya juga motor gue juga bukan keluaran baru kok. Motor lama yang udah lama dimiliki. Harganya juga mungkin lebih mahal. Bukan mungkin sih, memang lebih mahal NMAX dengan Aerox sekarang. Bekasnya ya, ini karena Ninja juga bukan Ninja keluaran terbaru kok. Cuman enaknya motor ini masih ori, mesinnya masih ori, apa-apanya masih ori gitu aja. Sehingga ya ketika dalam kondisi tertentu itu nggak pusing untuk nyari spare partnya yang aneh-aneh. Di online masih banyak 250R ini gitu kan. Gua nggak pakai PNP-an, pokoknya masih standar aja mesinnya semuanya. Aki juga udah ganti kemarin, tapi alhamdulillah semuanya itu ya pada akhirnya malah membuat motor ini lebih enak karena nggak ada apa-apain mesinnya, cuma standar aja. Ya mau kemana sih kencang-kencang di Indonesia, ya nggak, pembelaan diri. Padahal emang nggak kebeli aja motor yang lebih bagus, lebih canggih. Aduh ampun, puluhan juta coy. Mana sanggup AA saat ini, emang nggak tahu kedepannya lah, doain aja sanggup.
Jadi nggak selalu itu motovlogger yang pakai motor-motor bagus itu punya mereka semua, nggak selalu. Apalagi kalau yang kayak gue baru berintis begini, masih juga ngandelin pinjam dari teman juga kok, sama aja. Makanya pentingnya silaturahmi itu di situ. Karena apa? Karena dengan silaturahmi lah kita bisa berkomunikasi yang baik, bisa saling koordinasi untuk saling pinjam ya. Jangan mau menang sendiri. Pinjam motor orang mau, jangan dipinjam nggak mau, nggak boleh gitu. Allahu Akbar, saya kenal pot. Maaf, gue salib. Panas kuping gue soalnya. Gua nggak nanti sih knalpot yang begitu selama knalpot racingnya normal ya. Racing normal itu ya dari sisi suaranya sih. Kalau udah sampai dibobok nyamit-amit itu juga nggak setuju lah, ganggu pengguna jalan yang lain itu. Aslinya coba aja lu kalau nggak percaya, jongkok samping motor lu geber-geber tugasnya. Paling keluar isi telinga kotorannya, ya enggak. Tetap harus memiliki etika lah di jalan juga. Jangan seolah-olah jalan tuh kalau kata orang Sunda asal pang aingna berasa punya kita, padahal masih ada orang lain juga yang memiliki kepentingan yang sama untuk menggunakan jalan. Kita pentingnya saling menghargai. Tuh bos di depan aja udah mulai ini yang ke kanan gue bilang kemarin ke daerah kampung apa namanya kemarin tuh, kampung Singgur, tembus ke Gambung gitu, tembus ke Ciwidey yang kemarin sana ya. Kita masih lurus, tidak ke kanan tidak ke kiri, tapi lurus terus untuk sampai ke wilayah kawasan wisata Situ Cileunca. Lauknya banyak digoreng. Nah ini udah masuk kawasan Situ Cileunca ini. Tuh. Saat. Oh. Ternyata Situ Cilencanya itu udah mulai berkurang debit volume airnya tuh. Bisa kalau penuh itu, waduh, amazing pokoknya deh. Sekarang udah mulai berkurang nih volume debit airnya tuh. Nah nanti ke sebelah kanan ini, dari situ naik sini tuh, ngantri ke sana turunnya tuh. Nah itu raftingnya. Iya volume airnya debitnya turun ini. Nah ini pada nyebrang sini. Jadi raftingnya itu dia dari pinggir Situ Cileunca, tak. Udah mulai tuh naik perahunya kan. Nah ketika di jembatan ini itu perahu diangkat, kita turun jalan. Nah udah sampai Situ Cileunca ceritanya nih. Ngapain kita nih? Mau rafting. Itu udah sampai Situ Cileunca. Tadi gue habis baterai action camnya. Airnya turun nih, aduh, debit airnya berkurang karena memang katanya infonya dari teman gue di sini di beberapa hari ini. Udah beberapa waktu jarang hujan ke daerah Pangalengan sini. Nah ini jadinya debitnya berkurang. Ini teman-teman gue, kita udah sampai sekarang di Situ Cileunca. Woi, apa kabar Indonesia? Indonesia bagian selatan. Nah ini juga kita rehat dulu sebentar. Tadi begitu masuk kawasan sini,
action cam gue habis baterainya, jadi ya nggak masuk atau nggak ke video begitu masuk ke kawasan sini. Tapi alhamdulillah cuaca cerah, banyak banget tuh, bisa kelihatan mungkin ya yang rafting kesini tuh. Aduh, masih tetap ramai, masih tetap penuh. Jadi gimana rasanya setelah sampai ke sini? Kita mau ngapain sekarang? Kita mau ngojai, kita mau rafting. Aduh, Santi, Santo, aduh luar biasa. Nanti jangan lupa cilok dulu. Nih pada teh. Alhamdulillah. Mantap bos. Mantap pisan. Ini calon ibu negara nih Yoga tuh yang waktu itu bukan nih? Yang pirang bos, yang kemarin mah. Yang pirang? Yang kemarin mah pirang namanya. Kumaha damang neng? Alhamdulillah ya. Gara-gara cilok dia begitu sekarang. Luar biasa deh. Alhamdulillah. Ini keponakannya. Neng, Risma nih kamu keponakan apa ade atau siapanya? Ponakan aku. Karena adiknya Bu Sandra. Sandra teman kita juga. Karena suaminya Risma lagi tugas negara dulu ke Medan. Tuh, nanti cuacanya cerah banget, mantap banget. Langitnya biru, sebiru-birunya tuh langit. Pelukis Agung, siapa gerangan. Alhamdulillah, alamin. Gue senang banget nih. Udaranya asli sejuk banget sekarang di sini. Ini kita masih nunggu teman kita yang lagi nambal ban. Tadi motor gue juga overhead juga, karena kelamaan jalan pelan dia overhead keluar dari cadangan radiatornya. Mudah-mudahan masih banyak cadangannya. Jadi kencang itu bukan mau gaya, asli. Masih acara remeh-temeh. Nah ini perahunya yang akan kita gunakan nanti untuk rafting. Ini punya teman gue dari Napak Arus. Napak Arus seperti ini, luar biasa banget. Kalau debit air di situ ceritanya berkurang, tapi infonya katanya debit di treknya mah enggak berkurang banyak gitu. Ikuti terus perjalanan gue kali ini dengan teman-teman gue dari Baraya Bandung Biker untuk rafting di situ Cileunca. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share link gua ini atau channel gua ini. Terima kasih. Ikutin terus ya perjalanannya. Le. Yang kedua kalinya bos. Ayo lanjut. Ayo dagingin ku aing. Depororok kieu nya. Tep gagah kieu aku teh penting teh. Terus pik. Mari. Mau kemana sih? Aku mau ke laut. Coba. Pak Adi. Video bro, video. Itu lah Bu. Siapa? Hai. Bade kamarana bu. Bade ngojai cenah. Bade ngojai di sini. Purisma kemana Purisma? Bade ngantar bunda belanja. Oh gitu. Suka teh bade nyusul Pak Hendra ke Medan. Ke Medan pakai ieu. Ngambang abdi di laut. Bu, pada kemana ibu? Ke pasar. Ke pasar. Ke pasar apa kemana? Pasar mana ya Pak? Kayak lampu merah. Tak ya bun. Video ya mah video. Ini. Dadah. Dadah. Turis mata.
Bu. Ibu kemana? Sok di shoot. Oke, video bro. Wow. Hello. Didinya mah ih kumaha teu mau. Ting urang ting. Henteu atuh ieu mah. Matak Bu, matak tadi de komen wae. Bro, iya pang video kan atuh. Iya kumaha ieu panggilkeun lah pangurung Bisa orang bro. Ah, ungkurna orang kota. Tadikeun atuh ku saya. Itu saya pengatur. Di mana, Kang? Di lembur Kang. Oh, siap. Bade ka mana? Barudak. Well. Asik. Bade ka mana ya? Pada ieu. Amang Muncak tak. Yes bro, pada bang. Pak, cuma ngantosan nih teh? Kita ngantosan panahunya. Ini juga di dieu. Ante mau MC. Yolanda. Yolanda. Dia baru dak well ya. Jarakan. Well. Kudu atuh dia well. Well, bos. Well. Ya, setelah kita tadi rafting di situ Cileunca dan treknya adalah di Sungai Palayangan. Akhirnya gue tahu juga tuh nama sungainya, Palayangan. Sekarang kita mau ke Gunung Windu, masih di seputaran Bandung Selatan, tepatnya di daerah Pangalengan juga. Kita pengen lihat daerahnya Wayang Windu. Udah beberapa kali sih sebenarnya ke sana, tapi dengan teman-teman gue dari Baraya Biker Bandung ini ya baru sekarang ini. Lumayan juga tadi treknya, kurang lebih sekitar 4,5 sampai 5 kilo kurang lebih lah perkiraan gue sejauh itu gitu untuk rafting yang tadi. Nah itu emang
kondisi sungai Palayangannya juga debit airnya berkurang karena musim kemarau sekarang ini. Ternyata memang debit airnya berkurang. Jadi beberapa kali tadi adalah di videonya yang kelihatan nyangkut di batu-batuan sungai. Emang punya keseruan sendiri juga sih. Jadi ya mohon maaf kalau gambarnya tidak hanya landscape, tapi juga ada portrait bentuknya. Itu karena menyesuaikan dengan kondisi, tidak hanya dari action cam, tapi tadi kegiatan rafting itu kebanyakan pakai kamera dari handphone. Jadi kalau lo rafting di situ Cileunca ini, di Palayangan ini, lo bisa nitip handphone ke rescue-nya. Nah, ini ada beberapa kasarnya seperti apa ya, agennya lah, titipin aja ke mereka. Nah, ini tadi kesini dia areanya tuh, seru banget deh pokoknya. Sebenarnya sih lebih seru kalau lagi debit airnya banyak nih, tapi karena sekarang debit airnya lagi berkurang, jadi kurang seru juga. Nah, kalau Wayang Windu itu posisinya tadi kan kita ke kanan nih pas pertigaan ke arah situ Cileunca. Nah, dia yang ke kirinya itu ke daerah Wayang Windu-nya di situ. Ya mungkin bagi yang udah pernah pasti tahu lah ya seperti apa daerah Wayang Windu itu. Alhamdulillah banyak banget liatin orang yang makan juga, yang wisata juga. Nah, ini yang rafting tadi tuh pada berani ya dia duduk di atas gitu. Gue sih ada spor jantung. Karena apa? Karena ngeri. Aduh ampun, luar biasa dah kalau di situ mah. Ini juga perjalanan dan permainannya seperti ini sekarang. Perjalanannya ya menyenangkan lah. Tadi itu udah termasuk makan juga ya, 150.000 nasi kotak, ya lumayan lah. Ini dalam posisi sekarang ke daerah Wayang Windu, mudah-mudahan sih nggak rame ya. Karena kalau gua lihat situasi dan kondisinya saat ini di daerah Pangalengan, lalu lintas juga nggak terlalu padat. Mungkin lebih padat ke Ciwidey sih. Nggak tahu gimana, orang-orang tuh orientasinya Ciwidey semuanya. Alhamdulillah banget jadinya nggak menyebalkan dengan kemacetan. Tapi kalau nggak macet juga kayaknya nggak rame, nggak padat juga. Yang namanya liburan weekend nggak rame ya, seperti itulah. Mau nggak mau nikmatin. Yang penting mas satu, ini motor jangan overhead aja, karena situasi kondisi lalu lintas yang padat itu menyebabkan mesin panas kalau buat di motor begini-beginian ini. Sebenarnya sih memang lebih enak pakai Matic dibandingin pakai motor sport kalau keluar kota touring begini. Ini sih motornya motor dalam kota. Ya gitulah tuh anak-anak sekarang kalau lihat motor sport itu dia ngasih tangannya itu untuk bermain gas. Kita diminta main gas, tapi kalau knalpot gua udah standar begini, apa yang mau dimainin? Udah itu kan mereka itu orientasinya ya gitu,
mencari sensasi dengan suara knalpot atau dengan bus yang lewat. Bus yang lewat itu mereka sering banget ngasih tangan, itu artinya klakson. Jadi jempol yang 4 jarinya itu digenggam, jempolnya itu ditekan-tekan seperti memencet klakson. Nah itulah kode untuk telolet. Mang telolet mang. Aduh, ampun, dia kenapa lambat banget ini mobil. Gua nggak tahu udah dibawa apaan itu. Hajat, ngasih hajat. Lampu hajat itu sebenarnya untuk keadaan darurat ya. Nah ini kan nggak darurat sebenarnya dia, cuma nggak ada maksud dan tujuan yang jelas aja jadinya. Mau kemana, mau gimana gitu kan. Ngasih lampu hajat. Wih, yang touring, yang touring. Banyak yang touring ternyata di akhir pekan begini. Tuh, masih dia rombongannya. Ini motor kalau dikasih pelan nggak mau, dia maunya kenceng dulu. Kalau kasih pelan malah panas. Ya ada teman-teman gue lagi yang ketinggalan. Tadi begitu sampai ke situ Cilencah itu juga dia langsung keluar airnya dari reservoirnya. Mudah-mudahan aja sih nggak keluar banyak nih. Gue juga nggak tahu deh. Cuma sempat ngocor juga di situ. Jadi ya kelihatan bahwa itu dia panas mesinnya. Semoga nggak terjadi overheat aja. Nah, ini jadinya luar biasa juga sih. Kalau ngelihat situasinya itu ya gue harusnya ke kanan. Kanan nih, kayak angkot ini yang hitam nih. Mau nunggu dia dulu deh. Belum udah tahu udah kemana nih. Kok lama ya? Ya udah lewat nih sekarang. Kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak jelas lagi nih. Duh, ampun pakai tangan. Padahal motor udah ngasih standar pabriknya itu ada lampu sen. Kenapa? Gue nggak tahu nih pada nungguin apaan sih. Ya udah ikutin aja lah. Kayaknya ada yang ngisi BBM dulu di situ.
Kita tunggu dulu ya sambil nunggu, nanti kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata udah perubahan schedule, nggak jadi ke Gunung Wayang Windu, jadinya ke rumah pengabdi setan. Itu di daerah PTPN-nya Sukamana, masih di wilayah Pangalengan juga. Nah, di daerah Sukamana itu juga perkebunannya bagus, view-nya ya. Itu sama pada umumnya daerah-daerah perkebunan teh juga sih. Cuma yang jadi menarik itu ya itu tadi, rumah pengabdi setannya itu rumah-rumahnya zaman Belanda, administrator perkebunan zaman dulu deh. Jadi memang memiliki kesan tersendiri ya, dengan bentuk rumah yang heritage zaman Belanda gitu, khas perkebunan. Dia ada cerobong asap untuk ibu apa namanya, perapian lah. Jadi kayak di rumah-rumah Eropa gitu, dia ada perapiannya segala. Dan gue juga nggak tahu, udah lupa lagi udah berapa kali ke sana sebenarnya. Tapi itu tadi dengan teman-teman BBB ini, Rayu Biker Bandung itu nih yang kedua kalinya berarti. Yang sebelumnya juga udah pernah, dulu banget. Itu si pakai RX King, suaranya main geber-geber aja. Ngeremnya ngerem. Ngecor jalannya juga setengah-setengah begini, gua nggak tahu juga sih ngapain dia setengah-setengah. Kalau emang mau ya sekalian aja, padahal ya selesaikan. Daerah perkebunan Kertamana. Ini jalan belum dibener-benerin juga di sini. Ya adalah sedikit-sedikit perbaikan, tapi udah lama banget kayaknya. Berhubung nih motor nggak bisa dibawa pelan, jadi gua ke depan lagi.
Cuma kebayang aja ya kalau di daerah sini orang yang biasa tinggal di kota dia mau nongkrongnya di mall mana coba. Enak sih, enak. Yang namanya di desa itu kan beda dengan di kota ya. Tapi gue lihatnya sih itu aja. Tidak melulu di desa itu enak juga. Ya saling mengisi lah antara masyarakat di kota dengan di desa. Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangannya juga. Ini kalau boleh sih daerah-daerah sini gue masih senang aja. Kita kejar, tapi jalanannya begini, banyak kan polisi tidur. Ini ada Ijal, ketuanya Beraja Biker Bandung, yang lagi mabuk asmara, mabuk cinta apa mabuk asmara, ya pokoknya gitu deh. Suka senang aja lihat semangat orang-orang yang muda sekarang. Ada waktu bisa diputar lagi mungkin. Aku juga suka ketawa kalau ingat masa-masa dulu. Masa-masa dimana hal yang terberat adalah PR sekolah. Jalanannya ampun dah. Ampun dah jalanannya, ya Allah ya Rob. Semoga pemerintah Kabupaten Bandung melihat ini semua. Ingat, warga udah bayar pajak kendaraan, udah bayar pajak segala. Ya baiknya penuhi haknya. Mendapatkan jalan yang mulus. Ternyata di sini udah. Alhamdulillah ya. Ternyata memang belum semuanya. Ini juga gue nggak ngerti deh. Kalau yang coran gitu, sambungannya kenapa nggak diselesain terus gitu ya? Apa iya harus nunggu dulu selesai? Kenapa nggak sekalian gitu kan? Bentar Pak, bentar. Nah, ini yang ke kiri itu perkebunan Kertamana. Ini kita yang ke kanannya. Rumah pengabdi setan tuh adanya di sini. Seberangnya juga tuh ada kolam renang yang baru dibuka. Tadinya tuh tempatnya sepi banget. Itu namanya Carita Alam.
Sekarang jadi rame dia setelah dibuka. Nah nih, Pengabdi Setan. Itu kan khas banget ya, perkebunan tuh rumahnya kayak begini zaman dulu. Ini rumah-rumah administrator perkebunannya. Atau administrator tuh apa? Pengawas perkebunan mungkin ya. Aduh. Tiketnya sekarang pindah ke sini ternyata. Waktu itu agak ke dalam, sekarang di sini. Sabar Kang per orang nak? Hah? 3.000. Satu motor? Ya. Masing-masing aja? Iya. Sekalian aja lah semuanya. Sekalian aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Nulainnya ke mana? Ijal sama beta. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa? 11. Ya, 9. Itu ada dua lagi di belakang. 9. Hah? Sabar lagi tuh seorang nak. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang lagi tuh si Ijal. Sembilan orang. Udah kan enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu tadi teh. Resep acok-acokan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 gitu. 10. Motor seberapa? Motorna 3.000 satu motor, Pak. 3.000 kali. Jadi seberapa? Pulangan 10.000. Nih guys, satu per orang tuh 10.000. Motor itu 3.000. Jadi tuh tos mayar nanaon deui nya. Yang teu berhadiah minum. Teh cok. Yuk. Yang parkirnya nih ke kiri, itu betul masuk yang situ dia. Nah, gimana perjalanan kita di sini? Simak lagi nanti ya. Sekarang gua pengen parkir dulu, beresin semuanya. Waktu dijadikan tempat syuting Pengabdi Setan tuh nggak begini. Yoga mas, yoga. Enggak, cepetin enggak. Yoga kemana tadi? Jadi rubah Pengabdi Sasetan ini mah. Yoga buru. Mulai bawa balik terus ya. Allahu Akbar. La
lokasi syuting film Pengabdi Setan pertama tuh di sini. Khas banget ya. Pirusi. Gimana teh kesannya setelah lihat rumah Pengabdi Setan? Apakah terkesan dengan Pengabdi Ketan? Atau masih tetap bertahan dengan Pengabdi Sasetan? Pengabdi ya. Itu Pak, yoga Pak. Kehidupan zaman dulu PTPN Kertaman. 27 Ieu Malabar. Cijuang. Jadi pada akhirnya kayak museum gitu juga nih. Pintu gerbang menuju dari perkebunan Malabar. Nah, gue lebih senang di sini aja nih. Nih, tempat ngopi. Ini nggak kalah sama tempat-tempat ngopi di kota. Sweet revenge. Oh, maybe we could get more higher. You got my head spinning, running around. If I could live in New York, if I could live in New York. Sampai jumpa lagi nanti dengan kita Baraya Biker Bandung di acara selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dadah, dadah.